Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan Ananda Fikri. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati, mulai. Baca doa tidak pernah selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Kalau hadir semua berarti kalian pada sehat semuanya, dan jangan lupa di balik sehatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita juga harus selalu senantiasa mengingat Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Nah, salah satunya tadi, setiap kegiatan kita awali dengan selalu berdoa. Nah, itu adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang menelaah atau menganalisis dari teks tanggapan. Nah, di mana kalau menganalisis teks tanggapan, maka kita harus mengamati apa yang akan kita amati. Nah, di situ dianalisis berdasarkan strukturnya. Nah, struktur tanggapan itu ada berapa? Ada 3, ada konteks, terus deskripsi, dan penilaian. Baik, nah itulah tentang menelaah atau menganalisis teks tanggapan. Baik, pelajaran hari ini yaitu kita akan belajar membuat tanggapan dengan santun. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaat membuat tanggapan dengan santun itu yang pertama adalah dengan membuat tanggapan dapat menyampaikan pandangan, pemikiran atau pemahaman terkait suatu hal. Nah, suatu halnya ini apa? Suatu halnya ini adalah sebuah karya. Jadi di situ yang akan kita amati adalah karya, baik karya sastra maupun karya seni. Oke. Baik ya, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, dapat membangun keterampilan menulis dan berpikir kritis dalam berpendapat. Nah, jadi nanti kalian akan terampil menulis berpikir kritis dalam berpendapat, yaitu memberikan sebuah tanggapan. Baik, agar kita mengetahui bagaimana materi hari ini, materi yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu kompetisi dasarnya 4.3, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan sinarnya ya. Sebentar Bapak tutup dulu pintunya. Nah, jelas ya. Baik. Indikatornya apa? Indikatornya membuat tanggapan
berupa kritik terhadap suatu hal yang didengar, dibaca dengan santun. Nah, itu indikatornya. Baik, sebelumnya Bapak akan bertanya, apakah kalian pernah membuat tanggapan? Tadi tujuannya ini ya, sebelumnya tujuannya dulu. Siswa mampu membuat tanggapan berupa kritik atau pujian terhadap suatu hal yang dilihat, didengar, dan dibaca dengan santun. Nah, ini ya. Apakah kalian pernah membuat tanggapan berupa kritik, pujian terhadap suatu hal yang dilihat, didengar, ataupun dibaca dengan santun? Nah, contohnya? Bagaimana contohnya? Ayo. Apa? Coba. Oh, novel itu bagus. Terus? Lukisannya sangat unik. Nah, itulah yang disebut dengan tanggapan. Nah, namun di sini kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya memberi tanggapan yang santun itu. Nah, oke. Sebelum menanggapi, ada hal yang harus dilakukan ketika kita akan membuat sebuah tanggapan. Nah, contohnya nih, hal yang harus dilakukan ketika akan membuat tanggapan, yang pertama membuat rancangan teks tanggapan. Jadi dibuat dulu rancangannya, keduanya mengembangkan rancangan teks tanggapan. Jadi setelah rancangannya dibuat, kemudian dikembangkan. Dan terakhir jangan lupa gunakan bahasa yang santun dan berilah saran ketika kita memberikan kritik. Nah, hal ini yang harus diperhatikan ya. Contoh nih, rancangan ini seperti ini. Misalkan temanya apa sih? Nah, di sini contohnya temanya misalkan tentang handphone. Nah, lalu konteksnya apa? Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar konteks. Konteks itu apa? Identitasnya ya. Ya, identitasnya tidak hanya nama pelukis saja kalau yang kemarin. Nah, di sini kalau handphone bagaimana? Nah, definisi handphone saja yang masukkan ke dalam konteks. Kemudian deskripsi. Deskripsinya apa? Deskripsinya ceritakanlah sejarah handphone. Penilaiannya. Nah, penilaiannya yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif handphone bagi remaja. Nah, itu ya. Nah, setelah ini terancang, baru dikembangkan. Lalu gunakan bahasa santun dan berilah saran. Itu ya cara ketika kita ingin membuat sebuah tanggapan. Baik, agar lebih jauh lagi memahami tentang teks tanggapan, silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menulis teks tanggapan. Apa yang kalian lakukan ketika akan menulis teks tanggapan? Yang pertama, membuat rancangan teks tanggapan yang meliputi konteks, deskripsi, dan penilaian. Anak-anak lihat kembali materi struktur teks tanggapan. Dan yang kedua, mengembangkan rancangan teks tanggapan menjadi paragraf sesuai strukturnya. Dan yang ketiga, gunakanlah bahasa yang santun dan berilah saran. Perhatikan gambar di samping. Kita akan belajar membuat teks tanggapan tentang handphone. Rancangan teks tanggapannya adalah tema handphone di lingkungan remaja, konteks, definisi handphone, deskripsi sejarah handphone, penilaian dampak positif dan negatif handphone bagi remaja. Sekarang kita
akan belajar mengembangkan kerangka teks tanggapan, yaitu definisi handphone. Apa itu handphone? Handphone merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan sama dengan telepon fax lain, sehingga konvensional namun bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu disambungkan dengan jaringan telepon melalui kabel. Handphone pertama kali diperkenalkan oleh Martin Shepard, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola pada tanggal 3 April 1973. Tujuan utama diciptakan handphone untuk mempermudah komunikasi dengan orang lain. Teks di atas termasuk pengembangan pada bagian deskripsi yang menggambarkan tentang sejarah handphone. Seperti ini, handphone digunakan bukan untuk alat komunikasi saja, tetapi juga untuk mencari informasi melalui internet, bermain game, mendengarkan musik, menonton film, dan lain sebagainya. Teks di atas sesuai dengan pengembangan rancangan teks tanggapan pada bagian deskripsi yang menggambarkan perkembangan handphone pada saat ini. Rancangan teks tanggapan yang keempat adalah penilaian mengenai dampak positif handphone bagi kehidupan remaja. Dapat kita cermati pada teks berikut. Dampak positif handphone bagi kehidupan remaja antara lain untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga, mencari informasi dari berbagai belahan dunia, menambah wawasan, menambah teman dengan menggunakan media sosial. Sekarang kita akan mengembangkan rancangan teks tanggapan pada bagian penilaian mengenai dampak negatif handphone bagi remaja. Dapat kita cermati pada teks berikut. Selain memiliki dampak positif, handphone juga memiliki dampak negatif bagi remaja, antara lain mengganggu konsentrasi belajar karena selalu memikirkan handphone sehingga tidak fokus saat belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Mengganggu interaksi secara langsung dengan teman, keluarga karena handphone mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mengurangi uang jajan karena biaya untuk membeli pulsa atau kuota. Membuat remaja menjadi malas melakukan aktivitas fisik. Selain itu, handphone juga berbahaya bagi kesehatan remaja karena dapat merusak mata seperti mata kering hingga miopia atau radang jauh. Merusak tulang belakang karena kurang gerak dan lebih banyak duduk. Mengganggu perkembangan remaja, gangguan pendengaran yang disebabkan oleh headset, gangguan tidur karena bergadang untuk bermain game, dan kanker yang disebabkan oleh radiasi handphone. Agar lebih santun, dalam sebuah teks tanggapan harus kita sertakan sebuah saran. Berikut ini Ibu sampaikan teks yang di dalamnya terdapat kalimat berupa saran. Secara umum, penulis setuju dengan serangkaian alasan-alasan terkait pengaruh handphone di lingkungan remaja. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan keamanannya, lebih spesifik ke dampak negatifnya. Untuk itu, orang tua mendapat peran penting dalam perjalanan hidup anak-anaknya harus lebih mawas diri. Caranya, yakni dengan membatasi penggunaan handphone bagi remaja. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Tadi sekilas tentang video bagaimana sih cara merancang ketika ingin membuat teks tanggapan. Nah, jadi pertama kita harus buat rancangan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jelas ya? Jelas. Jadi ketika ingin membuat teks tanggapan, pertama kita harus bikin rancangan terlebih dahulu. Tadi pertama temanya apa? Kedua, tentukan konteksnya. Ketiga, deskripsinya. Keempat, penilaian. Dan terakhir, jangan lupa harus ada apanya? Saran. Nah, takutnya nanti kita memberikan kritik. Nah, jadi kalau memberikan kritik, maka harus memberikan sebuah saran. Nah, baik.
Di sini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kemarin sudah dibagi. Nah, sekarang apakah sudah menempati kelompoknya masing-masing? Oke, baik. Kalau sudah, kelompok 1 ini, oke. Kelompok 2 sini ya. Kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah ya. Jadi sudah menempati kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kalian akan mengerjakan sebuah LKPD. Nah, LKPD di sini tentunya tadi sudah diberi contoh dalam video pembelajaran. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya, ada 4 kelompok. Ini 1, kelompok 2, iya, kelompok 3, terakhir kelompok 4. Nah, sudah semuanya ya. Baik. Kalau sudah, perhatikan, silakan diisi dulu mengenai identitas kelompoknya. Diisi terlebih dahulu. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1, misalkan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anggotanya siapa? Jangan lupa ditulis. Sudah? Sudah ditulis? Namanya ditulis. Udah ya? Nah, perhatikan petunjuknya. Di situ perhatikan petunjuknya. Nah, kompetensi dasarnya sudah jelas tadi 4.3, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan. Kemudian indikatornya membuat teks tanggapan. Lalu tujuannya sudah jelas, mampu membuat tanggapan. Jadi tujuannya kalian nanti agar bisa membuat teks tanggapan. Baik, petunjuknya ya. Perhatikan petunjuknya. Nah, di dalam LKPD ada beberapa gambar. Ada 4 gambar di situ dilihat. Ada tidak? Oke. Amati gambar dengan teliti. Nah, di situ gambarnya ada apa saja? Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Nah, itu ada media sosial yang sedang ramai-ramainya di saat ini, yang paling digemari oleh para remaja. Nah, jadi amati gambar tersebut dengan teliti, kemudian buatlah tanggapan terhadap gambar yang diamati dengan tepat. Nah, kemudian masukkan ke dalam LKPD. Namun sebelumnya, jadi kalian harus apa dulu? Tadi membuat rancangan. Nah, rancangannya nanti setelah dirancang baru dimasukkan ke dalam LKPD. Nah, itu ya. Jadi dimasukkan ke dalam LKPD. Silahkan nanti kalau sudah selesai presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, nanti yang kalau presentasi Bapak harap
Ada tanggapannya? Silahkan kalau mau bertanya. Oh Pak, ini bagaimana kalau seperti ini misalkan? Apakah itu juga kelemahannya misalkan kalau dalam penilaian atau kelebihannya? Nah, nanti itu sebutkan ya. Jadi nanti bisa menanggapi teman kalian yang sedang presentasi. Kemudian jangan lupa berdoa. Nah, kalian silakan berdoa sebelum mengerjakan LKPD, berdoa terlebih dahulu agar kalian nanti lancar dalam mengerjakan LKPD. Baik ya, silakan sekarang untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan. Nah, temanya pilih. Temanya yaitu gambar yang kalian tadi. Silakan dipilih mau yang mana. Nah, itu ya. Oke. Nanti kalau presentasi jangan lupa disebutkan ya, misalkan menanggapi Instagram gitu ya. Nah, nanti jangan lupa ya, kalau misalkan presentasi ini disebutkan yang ditanggapinya apa, baru di itu apa nih, TikTok. Nah, nanti kalau itu ya disebutkan ya TikTok misalnya. Apa? Apanya? Ini. Ya. Ya. Nah, ini nanti kalau presentasi disebutkan. Misalkan apa ini yang diambil? Nah, mengambil tema naon sebutkan. Itu ya. Oke.
Kan di sini ada kan ada dua jenis. Berarti kan ada jenis pujiannya, ada kritiknya juga. Jadi itu cara membuat tanggapan. Iya, kan itu udah ada. Nanti kalau presentasi pertama salam sebutkan temanya. Iya, konteksnya ini, deskripsinya ini, penilaiannya ini. Nah, saran itu kan tadi sudah dijelaskan. Saran itu untuk mengatasi dampak negatifnya. Jadi di sini ada dua ya. Kenapa panjang? Karena memang ada dua. Ada penilaiannya. Nah, jadi penilaian itu harus ada apa saja? Nah, harus ada pujiannya, harus ada kritiknya. Nah, lalu sarannya itu adalah cara menanggulangi dampak negatif. Oke, sudah? Hah? Iya. Iya kan? Ini penilaian, ini deskripsinya apa penilaiannya. Nah, penilaiannya itu berarti kemarin penilaian itu kan ada berapa jenis? Dua, bisa pujian, bisa kritik. Nah, di sini ada saran. Nah, sarannya untuk mengatasi dampak negatifnya gitu. Sudah selesai? Hah? Apanya? Ini? Jadi di sini ada ya penilaian itu, ada apa? Di sini kan ada pujian, ada kritik. Nanti temanya, misalkan temanya diambil apa nih? Kamu temanya apa? Ya, itu misalkan konteksnya apa, deskripsinya apa, penilaiannya. Nah, nanti kan dipresentasikan ya. Nah, deskripsinya ini, misalkan deskripsinya sebutkan. Tapi jangan lupa temanya. Pertama harus menyebutkan temanya. Oke. Bagus. Sudah? Sudah. Oke. Yang belum kelompok berapa? Nah, sebelum presentasi nanti ya, ini juga Bapak ingin mengetahui kalian sejauh mana paham tentang pujian dan kritik. Nah, nanti di sini ada mencocokkan sebuah teks apakah masuk ke dalam pujian atau masuk ke dalam kritik. Nah, nanti dijodohkan di depan yang telah Bapak siapkan. Nah, ini guntingnya nanti ya, sebentar. Nanti digunting sesuai lingkaran tersebut. Nah. Ada, oh iya, ini nih. Nah. Ada guntingnya Kak? Nanti ya, nih gantian aja.
LKPD-nya sudah? Sudah selesai? Sudah. Lihat coba. Ya Allah, Ustaz. Biar ngechat aku lama terus dia capek. Gantian. Siapa gitu? Jangan ini. Aku mau nulis baik. Ya ditulis kan nanti dipukul. Udah bukan? Di lem. Ya, mohon. Atau jangan di lem. Biar nanya Itu jangan di lem. Kelompok 4 belum ya guntingnya ya? Nanti gantian dengan temannya yang sudah nanti ya. Iya kan kerjasama, di sini kerjasama, jadi jangan satu orang. Sudah? Sampai bawah? Sudah guntingnya? Yang sudah mana? Gantian dengan temannya. Nah, gitu. Satu lagi ya. Ini kelompoknya. Sudah selesai diguntingnya? Nah. Nanti ketika dicocokkan, dibaca terlebih dahulu ya. Di depan dibaca terlebih dahulu, kemudian baru tempelkan. Apanya? Nanti presentasi itu nanti setelah selesai ya. Nanti setelah menjodohkan kalimat yang telah kalian potong-potong itu ke dalam jenis tanggapannya. Apakah masuk ke pujian atau kritik gitu ya.
Sudah? Nah, mana yang sudah? Kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk menjodohkan kalimat yang telah kalian pegang. Di situ ada 4 ya. Jadi masing-masing satu memegang satu kalimat, satu teks. Nah, teks tersebut, nah, ada 6 atau berapa? Ada 6. Oke. Ada 6. Sementara setiap kelompok ada 4 ya. Silahkan. Kalau misalkan ada yang 2, cukup 1 saja yang dibaca, tidak usah semuanya. Nah, kemudian tempelkan. Cukup pilih salah satu yang dibacanya. Dari kelompok 1, silahkan ke depan, perorangan ya. Nah, dibaca dulu baru ditempelkan. Ya. Kalau misalkan bawa 2, nah kelompok 1 orang bawa 2, berarti salah satu saja yang dibaca. Jadi supaya waktunya nanti semua kebagian gitu ya. Oke. Dibaca dulu di sini. Langsung dibaca teksnya saja. Anda memiliki kemampuan kepemimpinan yang menginspirasi. Saya senang dapat bekerja sama. Nah, silahkan ditempelkan. Oke. Berikutnya. Jadi kalau yang bawa 2, salah satu aja ya yang dibacanya. Gak usah dua-duanya. Karena waktu tidak memungkinkan. Oke. Silahkan. Saya menghargai ide kreatif yang Anda bawa ke meja, namun perlu ada beberapa penyesuaian agar dapat lebih sesuai. Termasuk? Kritik. Oke, silahkan. Berikutnya. Saya sangat menghargai kerjasama Anda yang baik dalam tim. Anda membuat pekerjaan kami menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik berarti pujian ya. Ya. Lanjut, berikutnya. Sejauh ini pekerjaan Anda telah baik, namun ada beberapa area yang perlu diperhatikan. Oke. Yang sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, silahkan. Prestasi Anda dalam berarti benar-benar luar biasa. Terima kasih atas dedikasi Anda. Selanjutnya. Saya yakin Anda memiliki potensi besar, namun mungkin ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Ya. Kalau perlu ditingkatkan berarti kritik ya. Ya, oke, lanjut. Saya menghargai ide kreatif yang Anda bawa ke meja, namun perlu ada beberapa penyesuaian agar dapat lebih sesuai. Ya. Berarti apa masuknya? Kritik. Oke, kritik. Anda memiliki kemampuan kepemimpinan yang menginspirasi. Saya senang dapat bekerja sama. Termasuk apa? Pujian. Selanjutnya kelompok 3. Sudah belum? Nah, silakan. Saya menghargai
Oke, selanjutnya silahkan. Ya. Silahkan. Berikutnya. Saya sangat menghargai kerjasama. Coba didengarkan ya. Anda membuat pekerjaan kami menjadi lebih baik. Ya. Anda memiliki kemampuan kepemimpinan yang menginspirasi. Saya senang dapat bekerja. Selanjutnya kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silahkan. Saya sangat menghargai kerjasama Anda yang baik dalam tim. Anda membuat pekerjaan kami jadi lebih baik. Ya. Prestasi Anda dalam proyek terakhir benar-benar luar biasa. Terima kasih atas dedikasi Anda. Saya menghargai ide kreatif yang Anda bawa ke meja, namun perlu ada beberapa penyesuaian agar dapat lebih sesuai. Ya. Berikutnya, silahkan. Saya yakin Anda memiliki potensi besar, namun mungkin ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Oke. Siapa lagi? Sudah? Nah, baik. Terima kasih ya. Nah, di sini ternyata kalian sudah benar-benar menjodohkan, mencocokkan apa yang ada dalam teks-teks tadi yang telah kalian potong. Di situ dicocokkan dengan jenis tanggapannya, ada pujian, ada kritik. Oke. Baik, sebelum kita presentasi, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya kita tepuk tangan saja. Ada tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Nah, kalau tepuk pagi, nah berarti di sini di depan dada ya. Nah, kalau tepuk siang berarti di samping kiri. Nah, 2 kali ya, 2 kali. Kalau tepuk malam di samping kanan 3 kali ya. Nah, oke. Bisa? Oke. Kita coba ya. Tepuk siang. Belah mana coba? Ayo. Belah mana? Nah, tepuk malam. Nah, tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Oke. Ternyata masih konsentrasi, semuanya masih pada semangat. Oke, silahkan duduk lagi. Baik, kita lanjutkan ke presentasi dari hasil kalian mengerjakan LKPD. Tadi sudah diskusi bersama kelompoknya. Silahkan dari mulai kelompok 1 ya. Dari mulai kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan. Jangan lupa temanya ya, disebutkan temanya, tema yang kalian ambil itu apa. Nah, di situ ada 4 media sosial yang lagi booming-boomingnya, yang lagi digemari oleh para kaum remaja. Oke, sebentar ya. Ditutup dulu ya.
Nah, ini ya. Oke. Silau gak? Udah. Silahkan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instagram adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan video dengan pengikut mereka. Instagram kini menjadi salah satu media sosial populer di Indonesia. Deskripsinya adalah Instagram didirikan pada 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Aplikasi ini awalnya diluncurkan secara eksklusif, namun kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu media sosial terpopuler di dunia. Untuk penilaiannya, Instagram memungkinkan remaja untuk tetap terhubung dengan teman mereka, bahkan jika mereka tidak berada di tempat yang sama. Mereka dapat berkomunikasi dan berbagi momen hidup mereka melalui gambar dan pesan. Namun, Instagram juga dapat menjadi tempat bagi perilaku intimidasi atau pelecehan daring yang dapat merugikan kesehatan mental remaja. Caranya, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang baik tentang penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab terhadap media sosial yang menimbulkan dampak negatif bagi para pengguna Instagram. Oke. Terima kasih. Ada ya tanggapan dari yang lain? Mungkin ada tambahan tentang apa tadi temanya? Instagram. Apa sih Instagram itu? Ada yang tahu? Sering disingkat oleh para kaum remaja itu disingkatnya apa? IG. Nah, IG itu adalah salah satu media sosial. Jadi tadi sudah dijelaskan sejarahnya bahwa Instagram itu pada tahun berapa? 2010. Jadi mulai ada Instagram itu pada tahun 2010. Mungkin di antara apa lagi? Ya. Bagaimana cara menggunakan Instagram dengan baik dan benar? Nah, jadi penggunaan yang baik itu Instagram itu harus bagaimana? Nah, caranya berarti jangan apa? Menggunakan fungsi Instagram sebagai fungsi ini untuk Cara menggunakan Instagram yang baik itu harus bagaimana? Kan di Instagram itu sekarang itu banyak apa? Banyak konten ya. Berarti harus bagaimana? Tidak di post. Nah, kalau kontennya berbau berbau negatif, berarti tidak boleh ditonton. Nah, itu cara menggunakan Instagram yang baik. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang bertanya namanya? Aisyah. Oke. Nggak apa-apa ya. Silakan bertanya saja. Misalkan tadi bertanya tentang Instagram, bagaimana menggunakan Instagram yang baik itu. Nah, tadi sudah sekilas sudah dijawab. Kita jangan melihat tayangan-tayangan yang negatif. Jadi yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Nggak apa-apa ya.
Mau menambahkan, jadi bukan bertanya saja ya menanggapi itu. Pak, mau menambahkan sedikit, wah, Instagram itu seperti ini misalkan, gitu ya. Terima kasih, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak dan Ibu ini selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang sama berkat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil teks tanggapan yang sudah kami buat dengan tema aplikasi Twitter. Untuk konteks, Twitter merupakan media sosial yang penggunanya untuk berbagi pesan singkat, Twitter memiliki batasan panjang 280 karakter dan dapat mencakup teks, gambar, atau konten. Deskripsinya, Twitter didirikan pada Maret 2026 oleh Chris Dorsey dan Nick Stone dan Evan Williams. Twitter banyak digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk berbagai pikiran, informasi, berita, meme, dan interaksi sosial. Penggunaan dapat menyertakan tagar atau hashtag dalam tweet mereka untuk memperluas jangkauan dan membuat kontennya lebih mudah dicari oleh pengguna lain. Penilaiannya, Twitter memudahkan para remaja untuk berkomunikasi dan terhubung dengan teman-teman mereka, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Ini dapat meningkatkan keterlibatan sosial dan memperluas lingkaran pertemanan. Penggunaan Twitter yang berlebihan dapat menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lain, seperti belajar atau berolahraga. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja akademis dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah agar pengguna Twitter tidak berdampak negatif dari mengikuti akun yang memicu kontroversi atau menyebarkan informasi tak memanfaatkan Twitter dengan mudah. Oke, ada yang mau menambahkan? Ayo, silahkan mau menambahkan tentang apa tadi? Twitter. Sudah pada punya Twitter? Punya nggak? Punya. Sudah tahu Twitter itu bagaimana? Nah, tadi sudah dideskripsikan bahwa Twitter itu seperti itu. Kemudian dampaknya juga selain ada dampak positif, ada dampak negatif. Coba ada yang mau menambahkan barangkali? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat kelompok 2, tepuk tangan atas presentasinya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3. Jadi menanggapi itu sekali lagi ya, bukan berarti bertanya, tetapi boleh menambahkan. Barangkali ada pengetahuan yang lebih bagus lagi, silahkan dikemukakan. Silahkan kelompok 3. Silahkan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kami tentang Konteksnya, TikTok adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek. TikTok sangat populer di kalangan pemuda muda dan telah menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia. Evolusinya, aplikasi TikTok pertama kali diluncurkan pada tahun 2016
Oke. Silakan. Ada yang mau menanggapi tentang TikTok? Ada? Ya, silakan. Nah, bagaimana cara menggunakan TikTok yang baik dan benar itu supaya tidak berdampak negatif berarti ya? Ya, dengan diawasinya salah satunya oleh orang tua. Yang lain? Nah, konten apa sih yang bagus untuk ditampilkan di TikTok supaya apa? Nah, supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Konten apa kira-kira? Misalnya konten apa contohnya? Ya, contohnya konten apa? Yang bagus, yang layak ditonton orang gitu. Ayo coba kelompok 1 barangkali tahu jawabannya. Konten apa? Yang kira-kira bagus buat konten apa? Memasak. Nah, konten memasak. Nah, itu bagus ya ditayangkan. Jadi orang tahu nih, oh cara memasak seperti ini. Apalagi? Konten apa lagi coba? Pembelajaran. Nah, terus cara membuat kerajinan tangan, salah satunya membuat sebuah karya. Itu ya. Mungkin itu jawabannya. Jadi konten yang layak, yang bagus ditonton, ditayangkan seperti itu. Jadi jangan konten yang memiliki dampak yang negatif. Apalagi sekarang itu kan seolah-olah dengan adanya konten itu bebas. Nah, makanya harus diawasi tadi ya, selalu diawasi oleh orang tua. Oke, ada lagi? Ya. Konten negatif di TikTok itu yang kayak gimana? Ya, konten negatif di TikTok itu yang kayak gimana sih? Yang berbau apa coba? Vulgar, pornografi. Nah, itu ya. Nah, itu salah satunya. Ada lagi? Yang lain? Tidak ada? Oke. Terima kasih untuk tanggapannya. Kemudian tadi ada yang membantu juga menjawab. Nah, itu tidak apa-apa. Terima kasih buat kelompok 3 dan aplaus buat kelompok 3. Oke. Silakan ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Dipersilahkan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini, kami akan memberi tanggapan mengenai aplikasi YouTube dengan tema manfaat dan risiko penggunaan YouTube. Struktur teks tanggapannya adalah konteks. YouTube adalah sebuah platform berbagi video daring yang memungkinkan pengguna mengakses, menonton, dan berbagi video, yaitu menjadi sangat populer dan berkembang pesat, menjadi salah satu situs web terbesar di dunia. YouTube didirikan pada tahun 2005 oleh 3 mantan karyawan Excel, Steve Chen, Ken Harley, dan Jerry Kyle. Pengguna YouTube dapat mengunggah video mereka sendiri sementara video yang diunggah oleh pengguna lain. Video di YouTube dapat mencakup berbagai konten, termasuk video hiburan, tutorial, musik, berita, dan lain-lain. Beberapa konten di YouTube mungkin tidak sesuai dengan konten yang memperlukan kualitas dan masyarakat dan
Sudah? Oke. Tadi tema yang diambil adalah tentang YouTube, ya, tentang YouTube. Nah, ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, silahkan. Apakah di YouTube ya tentang konten selalu tentang konten video saja? Apakah di YouTube itu tentang konten video saja? Atau bisa konten-konten lain? Ada yang mau jawab? Bisa? Contohnya? Ya. Oh, iya. Tidak selalu video. Jadi bisa sebuah teks ya, ya, atau gambar. Gitu. Bisa memunculkan sebuah gambar. Oke, tidak selamanya harus video di dalam YouTube itu ya. Terima kasih tanggapannya Yesi ya. Kemudian yang lain, barangkali dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ya sok mangga. Ada tuh? Nggak ada. Ayo, kan YouTube itu salah satu media sosial yang sekarang itu lagi rame-ramenya menggunakan konten ya. Silakan. Apa fungsi subscribe? Apa sih gunanya subscribe itu misalkan? Dalam YouTube ada subscribe ya. Ya. Apa gunanya? Untuk Subscribe gunanya apa? Gunanya apa? Iya, gunanya buat apa? untuk bisa menghasilkan penghasilan. Iya betul. Sekarang itu YouTube itu banyak dijadikan sumber penghasilan dengan adanya subscribe itu ya. Apalagi kalau followernya banyak gitu ya. Nah itu jam tayangnya juga banyak. Nah itu yang menjadi sebuah penghasilan. Nah ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah terima kasih untuk kelompok 4. Silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Ya dari kami, mohon maaf atas kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa hasil presentasi tadi, kalian sudah luar biasa, sudah bisa membuat sebuah tanggapan. Jadi membuat tanggapan itu intinya tadi apa? Harus menyusun. Ayo, tadi menyusun apa? Rancangan. Jadi harus disusun dulu rancangannya. Temanya apa? Kemudian konteksnya. Konteks itu apa tadi? Identitas. Di dalamnya bisa latar belakangnya apa yang mau cerita atau mau yang ditanggapinya. Terus deskripsi bisa berbentuk sejarah. Kemudian penilaian itu bisa penilaian yang berbentuk kritik ataupun pujian, dan jangan lupa di akhir diberikan saran. Oke, jadi itu ya cara membuat sebuah tanggapan. Jadi dirancang dulu agar bisa memberikan sebuah tanggapan. Oke, dari sini apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Oke. Bagian mana yang paling menyenangkan? Presentasi, tanya jawab. Terus tahu juga cara membuat tanggapan. Jadi itu tadi cara membuat tanggapan seperti itu ya. Jadi harus dirancang dulu, baru kita buat ke dalam bentuk tanggapan. Jadi memang pelajarannya sangat menyenangkan karena tadi ketika ice breaking juga, masih pada fokus, masih pada semangat. Nah baik,
Yang perlu diketahui bahwa tadi sudah disampaikan juga, ketika ingin membuat tanggapan itu yang harus diperhatikan yaitu membuat rancangannya terlebih dahulu. Itu ya. Oke. Nah, sesudah ini, agar lebih memahami tentang teks tanggapan, Bapak akan bagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi. Jadi kalau kesimpulannya barusan sudah ya. Kesimpulannya kalau membuat teks tanggapan itu harus membuat rancangan terlebih dahulu. Nah, silakan di sini lembar evaluasinya diisi sebagai tanda kalian untuk memahami apa yang telah dipelajari hari ini. Hasil tanggapannya silahkan dikumpulkan ke depan ya. Hasil tanggapannya tadi dikumpulkan ke meja Bapak ya. Hasil tanggapannya silahkan dikumpulkan. Hasil tanggapannya, LKPD-nya dikumpulkan. Oke ya. Kelompok 1, 4. Kelompok 3, kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Di situ terdiri dari 5 soal ya. Dibaca, diamati. Kalaupun sudah selesai, silakan diperiksa kembali agar jawabannya betul-betul yakin. Dibaca terlebih dahulu. Sudah? Mudah ya soalnya? Mudah sekali. Ketika kalian sudah memahami, pasti soalnya akan lebih mudah. Tapi kalau belum memahami, kalian akan merasa sulit. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Semuanya sudah disampaikan dalam materi pembelajarannya. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Pentingnya ya. Oh ya. Satu lagi. Silakan dikumpulkan ke depan.
di sini. Oke. Terima kasih. Iya. Sudah semuanya? Oke. Tadi terdiri dari 5 soal. Lembar evaluasinya ada 5 soal. Yang mana 5 soal itu berbentuk pilihan ganda. Nah, di sana ada 5 soal pilihan ganda. Kemudian dari hasil beberapa yang Bapak lihat semuanya sudah mendekati lebih benar. Nah, jadi pemahaman kalian berarti sudah luar biasa. Nah, nomor 1 tadi bagian tengah dari yang mengandung info alasan, menyokong pernyataan, serta menolak pernyataan. Nah, itu dalam teks tanggapan bagian dari deskripsi. Jadi ada deskripsi ya, tadi pertama ada konteksnya, ada deskripsi. Nah, kemudian kalau pendapat, reaksi setelah melihat, mendengar, atau merasa sesuatu adalah pengertian dari tanggapan. Itu ya. Kalau memberikan usulan, itu masuknya kemana? Ke saran. Oke. Terus kalau ada, misalkan nih contoh, Hilman malas belajar. Ia pun jadi tidak bisa mengerjakan soal ujiannya. Nah, kira-kira tanggapannya bagaimana sih? Sebaiknya Hilman tidak malas belajar supaya dapat mengerjakan soal. Bagus. Nah, itu ya. Jadi ternyata semuanya sudah hampir betul. Nah, di sini. Terima kasih, berarti kalian sudah paham. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, karena ini adalah pembelajaran terakhir tentang tanggapan, berarti kita ke materi yang baru, yaitu mengenai cerita inspiratif. Oke ya, itu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah tentang cerita inspiratif. Mungkin dari Bapak tidak banyak yang akan disampaikan, hanya itu saja. Tadi sudah dijelaskan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya pun kalian selalu mudah dalam mengerjakan atau memahami sebuah materi. Itu saja dari Bapak, terima kasih. Silahkan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih.